Amerika Serikat kembali menjadi pusat perhatian dunia, bukan karena perang besar atau deklarasi resmi konflik global, melainkan karena satu wilayah yang selama ini dianggap sunyi, dingin, dan jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan internasional. Greenland, sebuah pulau raksasa yang tertutup es di kutub utara, tiba-tiba berubah menjadi epicentrum ketegangan geopolitik dunia. Wilayah yang selama puluhan tahun dipersepsikan hanya sebagai hamparan salju dan gletser, kini berdiri di ambang krisis internasional yang berpotensi mengguncang tatanan keamanan global. Greenland bukan sekadar pulau terpencil. Di balik lapisan es yang tebal, wilayah ini menyimpan nilai strategis luar biasa. Letaknya berada di jantung kawasan Arktik, sebuah kawasan yang kini menjadi arena baru perebutan pengaruh kekuatan besar dunia. Perubahan iklim membuka jalur pelayaran baru, memperlihatkan cadangan mineral langka, dan mengubah Arktik dari wilayah terisolasi menjadi medan kompetisi geopolitik. Disinilah Greenland menjadi kunci. Siapa yang menguasainya memiliki pijakan strategis untuk mengendalikan pergerakan militer, ekonomi, dan logistik di kutub utara. Ketegangan ini meledak ke permukaan ketika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mengambil alih Greenland. Pernyataan ini bukan sekadar spekulasi atau candaan politik, melainkan disampaikan secara serius dan berulang kali sejak Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2025. Trump menyebut Greenland sebagai kebutuhan mutlak bagi keamanan nasional Amerika. Dalam pandangannya, Amerika tidak bisa membiarkan wilayah sepenting itu berada di luar kendali Washington, terlebih ketika Rusia dan Tiongkok semakin aktif di kawasan Arktik. Trump menilai bahwa posisi geografis Greenland sangat krusial bagi sistem pertahanan Amerika Serikat. Pulau ini berada di jalur strategis antara Amerika Utara dan Eropa, menjadikannya titik ideal untuk sistem peringatan dini, pengawasan militer, dan pertahanan rudal. Selain itu, kekayaan mineral yang tersimpan di bawah es Greenland dianggap sebagai aset strategis masa depan, terutama dalam era transisi energi dan persaingan teknologi tinggi. Dalam logika geopolitik Trump, kehilangan pengaruh di Greenland sama artinya dengan membuka celah besar bagi rival-rival global untuk mengancam dominasi Amerika Serikat. Namun pernyataan Trump justru memicu reaksi keras dari Denmark, negara yang secara sah memiliki kedaulatan atas Greenland. Pemerintah Denmark dengan tegas menolak segala bentuk gagasan penjualan maupun pengambil alihan Greenland. Bagi Denmark, Greenland bukan komoditas yang bisa ditukar atau diperjualbelikan demi kepentingan geopolitik negara lain. Penolakan ini tidak hanya datang dari pemerintah pusat di Copenhagen, tetapi juga dari otoritas Greenland sendiri dan masyarakatnya. Greenland adalah rumah bagi sekitar 56.000 penduduk, mayoritas berasal dari suku Inuit yang telah mendiami wilayah tersebut selama ratusan tahun. Bagi mereka, Greenland bukan sekadar titik di peta geopolitik dunia. Greenland adalah tanah leluhur, identitas, dan rumah yang diwariskan lintas generasi. Gagasan bahwa wilayah mereka bisa diambil alih oleh kekuatan asing, apalagi melalui ancaman militer, dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap hak dan martabat rakyat Greenland. Di tengah ketegangan ini, sebuah fakta lama kembali mencuat ke permukaan dan mengubah konflik ini menjadi jauh lebih berbahaya. Denmark ternyata memiliki doktrin militer yang sangat ekstrim, sebuah aturan yang dibuat pada tahun 1952 dan hingga hari ini masih berlaku sepenuhnya. Doktrin ini menyatakan bahwa jika ada pasukan asing yang memasuki wilayah Denmark tanpa izin, termasuk Greenland, maka militer Denmark diwajibkan untuk langsung menyerang tanpa menunggu perintah dari atasan. Bahkan prajurit di lapangan tidak perlu mengetahui apakah perang telah dideklarasikan secara resmi atau tidak. Jika ada invasi, senjata harus langsung digunakan. Doktrin ini sering disebut sebagai prinsip tembak dulu, bertanya belakangan. Aturan ini lahir dari trauma sejarah yang sangat dalam. Pada tahun 1940, Denmark pernah mengalami invasi mendadak oleh Jerman Nazi. Saat itu sistem komunikasi militer lumpuh, rantai komando terputus, dan pasukan di lapangan kebingungan karena tidak ada perintah yang jelas. Akibatnya Denmark jatuh dalam waktu yang sangat singkat. Pengalaman pahit itu meninggalkan luka mendalam dan membentuk cara pandang pertahanan Denmark hingga hari ini. Untuk memastikan tragedi serupa tidak terulang, Denmark menyusun doktrin militer yang menghilangkan keraguan di tingkat pasukan. Prinsipnya sederhana namun brutal. Jika ada pasukan asing masuk tanpa izin dan dianggap sebagai ancaman, maka perlawanan bersenjata harus dilakukan seketika. Tidak ada pengecualian, tidak peduli dari negara mana pasukan itu berasal, tidak peduli apakah mereka sekutu, sahabat, atau bahkan anggota NATO sekalipun.
Kementerian Pertahanan Denmark telah mengkonfirmasi bahwa aturan ini masih berlaku sepenuhnya. Hingga saat ini, setiap personel militer Denmark terikat secara hukum untuk mematuhi doktrin tersebut. Artinya, jika Amerika Serikat benar-benar mengirim pasukan militernya ke Greenland tanpa persetujuan resmi Denmark dan otoritas Greenland, maka secara hukum, militer Denmark wajib merespon dengan kekuatan senjata. Ini bukan soal pilihan politik atau kebijakan diplomatik, melainkan kewajiban hukum yang mengikat setiap prajurit Denmark. Konsekuensinya sangat mengerikan. Satu langkah militer Amerika bisa langsung memicu baku tembak antara dua negara anggota NATO. Dalam sistem NATO, serangan terhadap satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi. Situasi ini menempatkan NATO dalam dilema paling berbahaya sepanjang sejarahnya. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, bahkan secara terbuka menyatakan bahwa jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan militer untuk merebut Greenland, maka itu akan menjadi akhir dari NATO. Pernyataan ini bukan hiperbola. Serangan Amerika terhadap Denmark akan menghancurkan fondasi kepercayaan dan solidaritas yang menjadi dasar aliansi pertahanan tersebut sejak Perang Dunia Kedua. NATO dibangun atas prinsip bahwa negara-negara anggotanya saling melindungi, bukan saling menyerang. Jika salah satu pilar utama NATO justru menyerang anggotanya sendiri, maka seluruh legitimasi aliansi itu runtuh seketika. Mette Frederiksen menyebut rencana Trump sebagai tindakan yang tidak masuk akal dan melanggar prinsip hukum internasional. Greenland memang memiliki status otonomi, tetapi tetap berada di bawah kedaulatan Denmark. Setiap upaya pengambil alihan paksa akan dianggap sebagai agresi militer dan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Denmark menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki hak apapun untuk mencaplok wilayah dalam persemakmuran Denmark. Di sisi lain, Trump tetap bersikukuh dengan argumennya. Ia menilai bahwa aneksasi Greenland adalah kebutuhan strategis demi menjaga dominasi Amerika Serikat di kawasan Arktik. Trump berulang kali menyatakan bahwa Amerika tidak bisa membiarkan Rusia dan Tiongkok memperluas pengaruh mereka tanpa perlawanan. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan membuka kemungkinan penggunaan kekuatan militer jika jalur diplomasi dianggap buntu. Ketegangan semakin meningkat ketika muncul unggahan di media sosial yang memperlihatkan peta Greenland tertutup bendera Amerika Serikat. Unggahan tersebut dibagikan oleh Katie Miller, istri Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller. Meski tidak disertai pernyataan resmi, simbol ini dianggap sebagai pesan geopolitik yang sangat kuat. Bagi Denmark, unggahan itu adalah provokasi. Bagi dunia, itu adalah sinyal bahwa ambisi Amerika terhadap Greenland bukan sekadar retorika. Dalam doktrin pertahanan Denmark, prinsip utama adalah bertindak cepat untuk mengamankan kedaulatan, baru kemudian melakukan klarifikasi dan investigasi. Artinya, jika pasukan asing mendarat di Greenland tanpa izin, militer Denmark tidak diwajibkan untuk bertanya atau menunggu konfirmasi. Mereka justru diwajibkan untuk segera melawan. Prinsip ini dirancang untuk mencegah kebingungan dan keterlambatan yang bisa berakibat fatal. Dalam skenario terburuk, pasukan Amerika yang mendarat di Greenland bisa langsung berhadapan dengan tembakan militer Denmark. Konflik ini bisa berkembang sangat cepat, tanpa deklarasi perang, tanpa peringatan resmi, dan tanpa kesempatan diplomasi. Sebuah konflik bersenjata bisa meletus hanya karena satu keputusan strategis yang salah. Di tengah ketegangan ini, Rusia dan Tiongkok menjadi faktor tambahan yang membuat situasi semakin kompleks. Rusia telah membangun pangkalan militer baru di kawasan Arktik dan memperkuat armada militernya di wilayah tersebut. Tiongkok, meskipun bukan negara Arktik, menyebut dirinya sebagai Near Arctic State dan aktif menjalin kerjasama ekonomi serta riset di kawasan ini. Bagi Amerika, kehadiran dua rival utama ini adalah ancaman langsung terhadap dominasinya. Namun bagi Denmark dan Greenland, ancaman dari Rusia dan Tiongkok bukan alasan untuk menyerahkan kedaulatan. Greenland sendiri berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, wilayah ini memiliki hubungan strategis dengan Amerika Serikat, termasuk keberadaan pangkalan militer AS di Thule yang telah ada sejak lama. Di sisi lain, Greenland menolak keras gagasan untuk dijual atau dianeksasi.
Pemerintah Greenland menegaskan bahwa masa depan wilayah tersebut harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri, bukan oleh tekanan geopolitik kekuatan besar. Krisis Greenland ini memperlihatkan betapa rapuhnya tatanan keamanan global saat ini. Satu wilayah terpencil di Arktik bisa menjadi pemicu runtuhnya aliansi militer terbesar di dunia. Ancaman yang dulu hanya sebatas retorika, kini berubah menjadi kemungkinan nyata. Doktrin militer lama yang dibuat lebih dari 7 dekade lalu kembali relevan, bahkan berpotensi menentukan nasib dunia. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Amerika Serikat benar-benar akan menyerang Greenland, melainkan apa yang akan terjadi jika ancaman itu diwujudkan. Jika Amerika melangkah, Denmark wajib menembak. Jika Denmark menembak, NATO terancam runtuh. Dan jika NATO runtuh, dunia bisa memasuki era ketidakpastian baru yang jauh lebih berbahaya. Greenland yang selama ini sunyi, kini menjadi pusat perhatian dunia. Pulau es di ujung utara bumi itu bisa menjadi titik awal konflik berikutnya. Dunia pun hanya bisa menahan nafas, menunggu apakah krisis ini akan berhenti di meja diplomasi atau justru meledak di medan perang.